Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Zakiyuddin, guru pendidikan agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan. Pada video kali ini akan dibahas mengenai talak, iddah, dan rujuk. Tujuan pembelajaran mengenai iddah, talak, dan rujuk diharapkan setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu yang pertama menganalisis pengertian dan hukum talak. Yang kedua, menganalisis makna dan pembagian iddah. Dan yang ketiga, menganalisis pengertian hukum dan rukun rujuk. Sebelum kita bahas mengenai talak, iddah, dan rujuk, mari sama-sama kita amati video kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Informasi lain pemirsa, angka gugatan cerai di Kabupaten Bandung, Jawa Barat melonjak. Dalam sebulan, Pengadilan Agama Soreang menerima 5.700 permohonan pisah. Dampak pandemi COVID-19 merupakan sebagian dari alasan perceraian itu. Warga memadati pelataran Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka adalah calon pemohon gugatan cerai. Sementara sebagian lainnya yang juga memadati area pengadilan adalah pasangan yang akan menjalani sidang untuk berpisah. Para penggugat datang membawa keluarga dan kerabat sebagai saksi, sehingga suasana pengadilan agama pun ramai. Humas Pengadilan Agama Soreang mengungkapkan dalam sebulan sudah ada 5.700 kasus gugatan cerai. Dampak pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan mereka berpisah. Namun jumlah itu diperkirakan membludak akibat beberapa tanggal merah di bulan Agustus. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Mari kita amati video selanjutnya mengenai kasus perceraian. Pemirsa, merosotnya tingkat perekonomian masyarakat akibat terdampak pandemi virus corona menyebabkan angka perceraian di Jakarta Selatan meningkat tajam. Faktor ekonomi umumnya menjadi alasan utama seseorang menggugat cerai pasangannya. Antrian panjang masyarakat yang hendak mengajukan gugatan perceraian terlihat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis siang. Dalam antrian yang tetap menerapkan protokol kesehatan ini, warga rela mengantri agar bisa mendaftarkan gugatan perceraian mereka. Dalam keterangannya, juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan memasuki masa new normal hingga minggu ketiga bulan Juni, ada 300 gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat, di mana 80% yang merupakan gugatan perceraian. Dari Jakarta, dan Helmisa Jangbati, Anyus melaporkan. Setelah melihat tayangan video tentang tingkat perceraian di tingkat nasional, mari kita lihat data tingkat perceraian di Kota Dumai, Provinsi Riau. Tingkat perceraian di Kota Dumai tercatat ada 371 perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama kelas 1B Kota Dumai. Adapun perkara yang sedang berjalan saat ini ada 59, yang sudah diputus 312, sementara cerai gugat ada 241 dan cerai talak 130. Ini merupakan angka perceraian yang cukup tinggi di Kota Dumai. Masih di Kota Dumai, 65% angka perceraian Kota Dumai
didominasi oleh gugatan istri. Per tanggal 1 Januari hingga 15 Agustus 2019 yang lalu, sudah terdapat 371 perkara perceraian. Itulah tadi data dari kasus perceraian baik yang terjadi di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, Kota Dumai, Provinsi Riau. Baik anak-anak Bapak yang dimuliakan, mari sama-sama kita simak pembahasan tentang talak. Talak menurut bahasa berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talak. Selanjutnya, kita masuk kepada asal hukum talak. Asal hukum talak adalah makruh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali 'indallahi talaq, yang artinya perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Anak-anak Bapak yang dimuliakan, selanjutnya kita masuk kepada rukun talak. Rukun talak yang pertama adalah yang menjatuhkan talak adalah suami. Yang kedua, yang dijatuhkan talak adalah istri. Dan yang ketiga, adanya lafaz talak. Artinya adalah seseorang yang berhak menjatuhkan talak adalah suaminya, sedangkan istrinya tidak berhak untuk menjatuhkan talak kepada suaminya. Anak-anak Bapak yang dimuliakan, selanjutnya mari kita lihat lafaz talak. Dalam menjatuhkan talak ada dua lafaz. Yang pertama dengan syarih atau tegas. Sebagai contoh, saya cerai engkau atau saya talak engkau. Untuk lafaz syarih ini, suami tidak perlu ada niat di dalam hatinya, maka jatuh talak. Yang kedua, lafaz talak adalah kinayah yang bermakna sindiran. Untuk makna sindiran harus dengan niat. Sebagai contoh, pulanglah engkau pada orang tuamu. Harus dengan niat. Apakah makna pulang di sini hanya untuk berkunjung ke orang tua atau niatnya untuk mentalak istrinya? Anak-anak Bapak yang dimuliakan, mari kita lihat tentang bilangan talak. Bilangan talak yang pertama adalah talak 1 dan talak 2, di mana suami masih boleh rujuk kembali selama istri masih dalam masa iddah. Sedangkan untuk talak ketiga, suami tidak boleh rujuk, tapi masih boleh menikah lagi dengan istrinya, dengan syarat istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan sudah berhubungan suami istri dengan suami barunya, kemudian bercerai, baru boleh dinikahi oleh mantan suaminya. Selanjutnya kita masuk tentang macam-macam talak. Talak terbagi kepada dua. Yang pertama adalah talak raj'i, yakni talak yang boleh rujuk kembali selama istri masih dalam masa iddah. Ini untuk bilangan talak 1 dan talak 2.
Sedangkan yang kedua, macam-macam talak adalah talak bain. Ini juga dibagi kepada dua. Yang pertama, talak bain sugra. Artinya menceraikan istri yang belum dicampuri. Ini tidak boleh rujuk, namun boleh dengan akad nikah baru dan tidak ada masa iddah bagi mantan istrinya. Yang kedua, talak bain kubra, yang artinya menjatuhkan talak untuk 3 kali dalam waktu yang berbeda. Apabila sudah talak bain kubra, maka tidak boleh menikah lagi kecuali diselingi oleh suaminya yang baru. Anak-anak Bapak yang dimuliakan, selanjutnya tentang alasan jatuhnya talak. Alasan jatuhnya talak dapat dibagi menjadi yang pertama adalah ilah. Artinya sumpah suami untuk tidak tidur dengan istrinya pada masa-masa tertentu. Contohnya, saya bersumpah tidak akan tidur dengan istri saya 4 bulan lamanya. Yang kedua, li'an. Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina. Misalnya, dia mengatakan kepada pengadilan, dia melihat dan bersumpah bahwa dia mengatakan istrinya sudah berzina. Maka jatuh talak li'an kepada istrinya dan selama-lamanya tidak boleh untuk menikah kembali. Yang ketiga, zihar, yakni ucapan suami yang menyamakan istri dengan ibunya. Contohnya, punggungmu seperti punggung ibuku. Yang keempat, khulu, atau dikenal dengan talak tebus, yakni talak yang diucap suami atas permintaan istri. Dalam artian istri membayar tebusan kepada suami untuk dikhulu. Dan yang kelima, fasak. Fasak artinya pembatalan pernikahan dikarenakan sebab-sebab tertentu. Misalnya, antara suami dan istri merupakan mahram, atau dalam pernikahan ada unsur penipuan, sehingga salah satu boleh menyatakan fasak atau untuk dibatalkan pernikahan. Anak-anak Bapak yang dimuliakan, itu tadi materi tentang talak, yakni perceraian. Selanjutnya mari kita bahas materi tentang iddah. Apa yang dimaksud dengan iddah? Iddah adalah menurut bahasa ketentuan bilangan. Sedangkan menurut istilah, masa menunggu bagi wanita yang dicerai suaminya untuk boleh menikah kembali dengan laki-laki lain. Masa iddah ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah ia akan rujuk kembali kepada istrinya ataupun tidak. Anak-anak Bapak, selanjutnya mari kita lihat berapa lama masa iddah. Masa iddah bagi wanita yang sedang hamil, masa menunggunya adalah sampai ia melahirkan anak. Yang kedua, seandainya wanita tersebut tidak hamil, sedangkan ia ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dan yang ketiga, bagi wanita yang dicerai suaminya, sedangkan ia dalam keadaan haid, maka
masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. Hal ini dapat dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Yang keempat, bagi wanita yang tidak haid atau belum haid, maka masa iddahnya selama 3 bulan. Dan yang kelima, bagi wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka bagi wanita tersebut tidak ada masa iddah. Adapun hak perempuan dalam masa iddah. Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah yang dapat rujuk kembali berhak mendapatkan pemberian suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sedangkan apabila wanita itu durhaka, maka perempuan tersebut tidak berhak menerima apa-apa. Selanjutnya, bagi wanita dalam iddah bain atau talak 3, maka perempuan tersebut hanya berhak mendapat tempat tinggal saja. Dan bagi wanita dalam iddah wafat suaminya, maka dia tidak mempunyai hak apapun. Namun, ia berhak atas harta warisan suaminya. Itu tadi masalah iddah, yakni masa menunggu bagi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya untuk boleh menikah kembali. Anak-anak Bapak, materi selanjutnya adalah mengenai rujuk. Menurut bahasa, rujuk bermakna kembali. Sedangkan menurut istilah, rujuk adalah kembalinya suami istri pada pernikahan setelah terjadinya talak. Selanjutnya mari kita lihat asal hukum dari rujuk. Hukum asal dari rujuk adalah mubah, yang berarti boleh. Namun, pada kondisi tertentu, hukum rujuk bisa berubah menjadi haram apabila istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Dan bisa menjadi makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih baik daripada rujuk. Yang ketiga, bisa menjadi sunnah bila diketahui rujuk itu lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Dan hukum rujuk bisa berubah menjadi wajib, khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istrinya. Anak-anak Bapak yang dimuliakan, selanjutnya mari kita lihat rukun rujuk. Rukun rujuk yang pertama adalah istri, dengan syarat pernah digauli atau berhubungan suami istri, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, rukun rujuk adalah adanya suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga, sirat atau lafal rujuk. Sebagai contoh, marilah kita rujuk kembali. Yang keempat adalah adanya 2 orang saksi laki-laki yang adil. Demikianlah
pembahasan materi tentang talak, iddah dan rujuk. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berarti buat kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan dan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like dan subscribe.